UMKM. Sebelumnya di sini kami akan melakukan video presentasi untuk menempuh nilai tugas matkul pengantar manajemen UMKM. Sebelum presentasi kami dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Laini Novia dari manajemen 3C Pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviana. Dan perkenalkan, nama saya Sena Febriana. Penasaran dengan video presentasinya? Yuk simak videonya! Di sini saya Sena Febriana akan menjelaskan materi mengenai masalah yang dihadapi oleh seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata seorang wirausaha atau entrepreneur karena kata-kata ini sudah populer di kalangan dunia bisnis, khususnya di dunia bisnis bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian entrepreneur. Menurut Hasmikro, entrepreneur atau wirausahawan adalah seseorang yang menjalankan aktivitas kewirausahawannya dengan karakteristik dan bahan khusus dalam mengenal produk-produk baru, menemukan cara produksi yang baru, mengelola manajemen operasi untuk memasok produk baru, hingga mengelola modal operasional. Sedangkan pengertian wirausaha secara singkat itu yaitu seorang yang berjiwa dagang dan melakukan kegiatan bisnis sebagai profesinya. Pastinya seorang wirausaha atau seorang pembisnis tidak luput terkendala atau tidak luput mengalami kendala dalam mengembangkan bisnisnya tersebut. Ini saya akan membahas mengenai masalah atau kendala yang dihadapi seorang pembisnis. Yang pertama yaitu slow respon terhadap pesan yang masuk bagi usaha kuliner. Biasanya kalau kita seorang pembisnis kuliner, kita kayak kebingungan mau merespon chat pelanggan yang masuk karena saat ini kan banyak banget makanan yang dijual secara online, misalnya di aplikasi GoFood ataupun di aplikasi Gojek. Nah, pasti kalau banyak banget yang memesan, kita itu kayak kebingungan untuk merespon yang pelanggan yang datang langsung ke tempat kita ataupun pelanggan yang pesan di aplikasi tersebut. Adapun ide yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara A. Membuat aplikasi chat commerce atau aplikasi yang bisa mengatasi komplain pelanggan. B. Membuat aplikasi teknik sandwich atau teknik menyampaikan kritik atau pendapat kepada seseorang. C. Meningkatkan kualitas SDM dan makanan. Maksudnya meningkatkan kualitas SDM ini meningkatkan kualitas karyawan perusahaan atau karyawan di usaha kuliner kita. Dan yang D. Memberikan nomor telepon atau email kita kepada pelanggan jika saat melihat aplikasi kita terlalu kebingungan. Pastinya kita sebagai seorang
WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain, serta membuat produk yang lebih menarik di mata pelanggan agar mereka selalu setia membeli produk kita dan tidak beralih ke usaha atau ke produk yang lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randy. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu permasalahan yang menjadi wirausaha selanjutnya adalah mungkin bertemu dengan berbagai karakter pelanggan pada usaha tersebut. Nah, jadi seorang entrepreneur pastinya akan menghadapi seseorang pelanggan, di mana setiap pelanggan ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, sebagai seorang entrepreneur sudah seharusnya kita mengetahui cara mengatasi jika kita berhadapan dengan situasi perbedaan karakter pelanggan tersebut. Nah, ide yang harus dilakukan mengatasinya adalah yang pertama, mengenali karakter pelanggan melalui pengisian form survei kepuasan dan keluhan. Yang kedua, mengadakan pesta sale atau diskon, di mana nantinya pelanggan akan disuruh menilai dan mengutarakan pendapat mereka. Yang ketiga adalah membuat aplikasi yang dirancang untuk mengetahui karakter seseorang, mungkin seperti aplikasi MBTI atau tes kepribadian dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu menggunakan sosial media yang transparan untuk mengetahui reaksi pelanggan. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan agar ide tersebut bisa terwujud? Yang pertama, untuk mengetahui karakter pelanggan adalah satu hal penting yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur. Karena dengan biasanya kita mengetahui karakter pelanggan, maka produk yang kita tawarkan nantinya bisa dikembangkan sesuai dengan ekspektasi mereka. Hal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan sosial media atau visual atau transparan yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, menyiapkan form survei dan membuat aplikasi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, rencana-rencana untuk mewujudkan produk tersebut bagaimana? Yang pertama, ini membuat form yang berisikan bagaimana kepuasan pelanggan dan apakah ada kritik dari produk yang ditawarkan oleh entrepreneur itu sendiri. Yang kedua, mengadakan pesta sale atau diskon, di mana di tempat yang nyaman tapi tertutup agar pelanggan mau mengutarakan pemikiran mereka. Yang ketiga yaitu membuat aplikasi yang nantinya adalah dari pihak entrepreneur itu sendiri sehingga nantinya bisa beroperasi sesuai dengan kemauan dan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu membuat sosial media account yang tidak official atau transparan dan sosial media tersebut digunakan untuk melihat review yang ada di official account. Nah, permasalahan selanjutnya itu ada antrean yang panjang dan tidak berurutan pada usaha kuliner makanan. Nah, usaha kuliner makanan ini kalian pasti nggak asing kan dengan antrean yang panjang banget dan nggak teratur sama sekali. Nah, tentunya sebagai seorang entrepreneur harus bisa mengatasi masalah ini. Nah, ide-ide apa yang harus dilakukan? Yang apa di antaranya adalah yang pertama, membuat jadwal toko buka dan tutup. Dan yang kedua, memberi nomor antrean saat pelanggan datang. Yang ketiga, membuat aplikasi untuk pemesan tepat dan misalkan juga untuk ada batasan waktunya. Yang keempat, membuat timer untuk pembuatan masing-masing menu. Nah, hal apa yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan idenya? Dalam mewujudkan ide pasti tidak instan kan, harus ada hal-hal yang perlu dilakukan atau hal yang diharuskan untuk mewujudkan ide tersebut. Nah, yang pertama itu kita harus tahu benar seberapa panjang antrean di jam-jam tertentu. Misal pada jam pagi atau sarapan itu ada berapa antrean panjangnya, makan siang berapa dan malam berapa. Dan yang kedua, mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu menu. Jadi jika usaha kuliner tersebut mempunyai banyak menu, pastinya akan ada waktu masak dalam setiap satu menu itu tadi. Yang ketiga, memindai alat yang kita gunakan, termasuk kompor dan segala macamnya. Kita harus menghitung beberapa kecepatan saat membuat satu menu. Rencana-rencana untuk mewujudkan produk tersebut adalah yang pertama, merancang penjadwalan kapan toko buka dan ditutup. Yang kedua, membuat satu menu dengan batas waktu yang sudah disesuaikan. Yang ketiga, memberi antrean tulisan pelanggan yang masuk dan antrean akan diberikan saat mereka sudah order atau sudah pesan.
Yang keempat, jika ingin membuat reservasi, maka harus ada ketentuan dari pelanggan mau seberapa lama di tempat tersebut, sehingga tidak perlu pelanggan dalam satu tempat yang sama. Untuk pasal berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri Octaviana. Melanjutkan materi selanjutnya yaitu pelayanan terhadap barang yang diterima dalam keadaan rusak dalam pembelian online shop. Pembeli merasa tidak puas atau kecewa jika keadaan barang yang diterima rusak. Bisa jadi pembeli memberikan perasaan jelek kepada toko tersebut karena kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian pihak pembeli. Ide yang dilakukan untuk mengatasinya adalah yang pertama, ajak mereka berkomunikasi dengan baik dan minta maaf. Yang kedua, meningkatkan kualitas keamanan menggunakan bubble wrap di bagian dalam dan di luar kemasan produk. Yang ketiga, meretur barang yang rusak agar kami bisa menggantikannya atau dengan mengembalikan saldo pembeli tersebut. Yang keempat, foto atau video dengan jelas menangkap kontak kemasan untuk membuktikan bahwa paket yang akan dikirimkan sudah dikemas dengan aman. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan agar ide tersebut bisa diwujudkan: melakukan tes produk saat dikemas, melindungi produk dengan kemasan yang dibutuhkan atau sesuai dengan produk, meminta kurir untuk berhati-hati saat mengantarkan produk atau memberikan tip kepada kurir. Selanjutnya, rencana untuk mewujudkan produk tersebut. Untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, kita harus memperbaiki kualitas produk, meningkatkan keamanan terhadap kemasan untuk pembelian online agar tidak ada terjadinya komplain pembeli, supaya pelanggan setia selalu membeli produk ke toko tersebut. Masalah selanjutnya yaitu susah untuk mengetahui ketersediaan jadwal kontrol kepada pasien. Aspek kesehatan merupakan hal terpenting dalam diri manusia. Ada beberapa pengobatan tersebut dengan melakukan kontrol rutin ke dokter. Jika kita tidak mengetahui jadwal kontrol dan nantinya akan melewatkan beberapa kontrol atau kunjungan, akan mempengaruhi pengobatan pemberian pasien. Ide yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu yang pertama, membuat aplikasi untuk memudahkan pasien dalam penjadwalan kontrol rutin. Yang kedua, membuat ketersediaan jadwal di sosial media seperti Instagram, WA, dan sebagainya, dan juga membuat ketersediaan jadwal offline seperti memasang poster di rumah sakit. Yang keempat, dengan adanya pembuatan aplikasi, maka kita harus memberikan tahap-tahap untuk login ke aplikasi tersebut dengan cara membuat pamflet di rumah sakit dan disebarkan ke sosial media. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan agar ide tersebut bisa diwujudkan, yaitu kita harus mempelajari kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut untuk menjangkau pasien, baik dengan WA maupun Instagram, dan pembuatan aplikasi ini untuk menghindari antrian. Nantinya pasien akan mendapatkan semacam nomor antrian online. Untuk selanjutnya digunakan untuk berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien. Selanjutnya yaitu rencana-rencana untuk mewujudkan produk tersebut. Merancang penjadwalan kontrol sesuai yang telah ditetapkan oleh dokter dengan mengambil nomor antrian online di aplikasi tersebut untuk memudahkan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Baik, jika ada yang bertanya silakan, kami siap menanggapi pertanyaan dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Puspitasari dari kelas manajemen 3 pagi. Saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu ide dalam menguasai slow respon dengan pelanggan itu seperti apa. Nah, untuk cara merespon chat atau pesan dari pelanggan yang benar itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nova. Di sini saya akan menjawab cara merespon chat atau pesan dari pelanggan yang baik atau dengan yang benar itu seperti apa. Yang pertama, gunakan bahasa yang ramah dan sopan.
dikeluhkan kepada kita atau kepada manajer, kepada karyawan di usaha tersebut. Dan jangan lupa, jika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf kepada mereka dan harus bersikap yang ramah dan baik. Itulah cara yang bisa digunakan untuk mengirim atau membalas chat dari pelanggan. Mungkin bisa diterima? Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, nama saya Sarima Indriani dari kelas manajemen 3C pagi. Di sini saya akan bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai cara teknik di dalam mengatasi perbedaan karakter pelanggan. Nah, bisa dijelaskan tentang poin nomor 2 di situ kan bertuliskan mengadakan pesta sare. Bisa dijelaskan bagaimana konsepnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Sari. Di sini saya akan menjawab tentang poin kedua, jelaskan bagaimana konsepnya dari mengadakan pesta sale. Nah, pesta sale di sini yang dimaksudkan itu bukan hanya sale besar-besaran atau diskon besar-besaran, tapi kita nanti juga mengadakan pesta yang dalam arti sesungguhnya yang mungkin dihadiri banyak orang yang diselenggarakan di tempat itu. Nah, di mana dalam pesta tersebut akan ada pertukaran pemikiran. Nah, disitulah yang kita inginkan. Untuk mengenal karakter dari seorang individu, pastinya kita tidak bisa menyinggung langsung kan, atau bertanya secara langsung, kamu gimana sih? Kan pasti nggak boleh gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan metode sebagai pentingnya agar kita bisa lebih sopan terhadap pemikiran pelanggan tersebut. Mungkin Mbak Sari bisa dipahami? Bisa. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin presentasi kami ini tidak serius, tapi kami menyampaikannya dengan tulus. Wassalamualaikum